Ketika tahun berganti, apa yang akan kita bawa dari tahun yang sudah berlalu itu? Akankah kita membiarkan hidup kita mengalir begitu saja tanpa memiliki arti dan memiliki impact di dalam keseluruhan cerita hidup kita dan di dalam kehidupan orang lain? Hari ini saya mengundang sahabat-sahabat semua untuk mari bergabung dengan saya, kita melihat apa dan mengapa kita harus melakukan refleksi akhir tahun dan bagaimana melakukannya. What's up everyone? Welcome back to Tetang Megi TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Consider to subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten kita. Setiap tahun yang berlalu membawa kenangan-kenangan yang tersendiri. Banyak suka dan duka yang kita lewati sepanjang 365 hari ini. Ada kemenangan-kemenangan, tetapi ada juga kegagalan dan kekecewaan yang kita alami. Namun seringkali segalanya itu hanya mengalir begitu saja karena kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga kita tidak punya waktu untuk melihat dan merefleksikan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Setidaknya selama liburan akhir tahun ini, kita jadi punya waktu untuk secara terbuka, secara jujur melihat kehidupan kita dan dengan demikian kita bisa melihat pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa bawa. Nah, mengapa refleksi akhir tahun ini penting? Satu, tentu saja supaya hidup kita tidak mengalir begitu saja. Supaya kita bisa melihat dan mengambil pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita bawa ke tahun-tahun yang baru. Sehingga kita tidak mengulang pelajaran-pelajaran itu. Kedua, tentu saja, this is one of the act of mindfulness untuk membuat kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti kita tahu, semakin tinggi kesadaran kita, semakin mampu kita memegang kendali terhadap masa depan kita. Dan tentunya dengan kita melakukan refleksi akhir tahun ini, kita juga bisa tracking pertumbuhan-pertumbuhan kita dari tahun ke tahun. Seringkali kita itu kurang menghargai diri kita sendiri dan menganggap hidup yang berlalu gitu aja. Tetapi sebenarnya banyak yang terjadi yang bisa kita banggakan dan kita bisa melihat pertumbuhan-pertumbuhan gue itu seperti apa. Nah, di dalam membuat refleksi akhir tahun ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang terutama adalah kita juga mengingat emosi-emosi dari setiap kejadian-kejadian itu. Saya sangat menyarankan untuk kita memiliki satu buku, jadi jurnal untuk menuliskan refleksi-refleksi kita dan menyimpannya. Sehingga dari tahun ke tahun kita bisa melihat kita sudah tumbuh menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita tuliskan? Nah, ini beberapa ide yang bisa saya bagikan. Yang pertama, big accomplishment. Apa saja pencapaian-pencapaian yang bisa kamu banggakan di tahun yang baru saja berlalu. Pencapaian-pencapaian ini belum tentu pencapaian-pencapaian berupa result, tetapi pencapaian-pencapaian berupa your growth, your process. Apa yang sudah bisa kamu atasi di dalam hidup ini. Yang kedua, big disappointment. Seringkali kita belajar paling banyak bukan hanya dari keberhasilan-keberhasilan kita, tetapi kita ternyata sebagai belajar paling banyak dari hal-hal, kegagalan-kegagalan kita, hal-hal yang mengecewakan yang terjadi di dalam hidup kita. Orang-orang yang datang di dalam hidup kita dan mengecewakan, sebenarnya kalau kita mau jujur, mereka memberikan pelajaran-pelajaran yang berarti yang bisa kita ambil dan kita bawa, membawa diri kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana ke tahun yang baru. Yang ketiga, major life change. Perubahan-perubahan apa di dalam hidup kamu yang sudah terjadi? Mungkin kamu pindah kota kah? Apakah tahun ini kamu bertemu dengan seseorang yang akhirnya kamu nikahi? Atau mungkin di tahun ini kamu pindah ke rumah yang baru? Ya, jadi kita menuliskan dan menghargai this is our major life change in our life. Jadi titik-titik poin-poin penting di dalam hidup kita. Next, your impact. Apa impact yang sudah kamu bawa di dalam kehidupan kamu dan di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kamu. Mungkin misalnya tahun ini kamu menjadi donatur atau kamu ikut kegiatan-kegiatan sosial, sesuatu yang membuat kamu merasa bahagia, sesuatu yang membuat kamu merasa I'm useful in this world. Salah satu feeling atau perasaan yang sangat powerful adalah perasaan berguna, perasaan diperlukan. So, catat impact apa yang sudah kamu lakukan tahun ini dan kalau kamu belum, mungkin kamu bisa merencanakan untuk mulai membuat impact di tahun yang mendatang. Next, personal achievement.
Personal achievement ini beda dengan big accomplishment. Kalau big accomplishment adalah sesuatu yang kelihatan. Personal achievement yang saya maksud di sini adalah bagaimana kamu mengatasi diri kamu sendiri. Apakah kamu mungkin bisa menjadi orang yang lebih sabarkah? Peristiwa apa yang membuat kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik? Seseorang yang mungkin lebih sabar, seseorang yang mungkin lebih mencintai, dan apa yang kamu bisa banggakan dari diri kamu? Pencapaian-pencapaian berupa growth secara karakter, secara attitude, bahkan mungkin komitmen kamu untuk stay mendengarkan channel kita. Ini merupakan juga salah satu personal achievement, salah satu your road, salah satu jalan kamu, oke, aku ingin jadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya adalah biggest obstacles. Kita tidak bisa memungkiri kalau kehidupan kita di dunia ini juga diwarnai oleh banyak sekali halangan-halangan. Coba lihat balik ke kehidupan kita sepanjang 1 tahun yang telah berlalu. Apa obstacles terbesar, halangan terbesar yang berhasil kamu atasi di dalam hidup ini? Dan berbanggalah karena kamu sudah melewatinya dan kamu masih utuh seperti apa adanya kamu sekarang saat ini. Berikutnya adalah memori-memori terbaikmu dan momen-momen terbaikmu. Tentu aja kita nggak boleh melupakan untuk mencatat dan bahkan mendokumentasikan memori-memori dan momen-momen terbaik di dalam hidup kita. Karena justru momen-momen kecil yang ketika kita melewatinya, kita merasa, yeah, maybe this is nothing. It can be something big, something huge in our future. Momen-momen ketika kita bersama orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, itu akan menjadi best memories ketika suatu hari di masa depan hal itu sudah tidak bisa kita rasakan lagi. So don't forget untuk juga merefleksikan dan mendokumentasikan your best memories and your best moments. Next adalah gratitude. Hal-hal apa dari kehidupan yang sudah kita lewati sepanjang tahun yang sudah berlalu yang kita bisa syukuri. Pelajaran-pelajaran yang penting, hal-hal yang kita syukuri, orang-orang yang sudah berpartisipasi di dalam hidup kamu, orang-orang yang teman-teman, saudara, atau siapapun yang sudah menolong hidup kamu. Jangan lupa untuk mengucapkan gratitude, berterima kasih atas kehadiran mereka. Jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kamu kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Setelah kita mengenang tahun yang sudah berlalu, sekarang saatnya kita untuk memikirkan kita ingin menjadi seperti apa di tahun yang mendatang. Jadi kamu juga bisa menuliskan areas yang kamu mau improve. Jadi area-area di kehidupan kamu yang ingin kamu improve. Misalnya, mungkin area kesehatan, mungkin keuangan, mungkin kemampuan untuk memanajemen keuangan kamu menjadi lebih baik, atau kemampuan untuk mengendalikan diri kamu lebih baik, your attitude, your emotions, dan juga jangan lupa untuk set your goals and your target, karena hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti ketika kita punya sesuatu yang dikejar. Ya, sesuatu yang dikejar ini bisa menjadi target untuk bisa menjadi diri kita yang lebih baik, menjadi diri kita yang lebih sabar, dan banyak lagi. Don't forget to click like and share video ini sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Subscribe to our channel supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita dan juga freebies-freebies kita, acara-acara kita selanjutnya di tahun-tahun yang mendatang. Also, check our other videos yang tentunya banyak sekali video-video di channel kita yang akan membantu kamu untuk menjadi lebih sukses, menjadi seseorang yang memiliki hidup yang lebih bermakna di tahun-tahun mendatang. Saya dengan Angelica Reelsofio, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.